Saya tunjuk Bapak Parianto dan Bapak Agus Kuncoro. Ketua Seksi Perlengkapan Pembangunan Bapak Poniman dan Bapak Rasal. Seksi Rohani Ustadz kita Bapak Abdul Somad. Seksi Keamanan Bapak Urip Santoso dan Pak Budi. Untuk sesi humas Bapak Herianto dan Bapak Gali. Seksi arisan Bapak Ibnu Tauhid dan Pak Sugeng. Kebetulan Pak Sugeng lagi pulang kampung, sebentar dihadir oleh Bendara RT. Ketua Dasawisma Ibu Sularsini, anggotanya Bu Partini, Bu Yus, tidak ada perubahan pokoknya untuk Dasawisma. Sementara itu aja untuk Jumantik, lupa saya. Sementara dipegang oleh ketua kita Ibu Baroroh, istri dari Bapak Tauhid. Sementara itu aja kepengurusan saya, mungkin kalau ada yang belum jelas silakan. Posyandu lupa saya. Koordinator Posyandu Ibu Larsini dan Ibu Partini. Budi Manto. Sementara itu aja kepengurusan dari RT. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas silakan menghubungi saya. Untuk selanjutnya saya menyampaikan masalah kebersihan lingkungan. Masalah kebersihan itu menumpuk sampah hampir menggunung. Kita tidak tahu dimanapun datangnya, kapan datangnya, tahu-tahu sudah menggunung. Rencana saya sebenarnya hanya nyapu, tapi ternyata di sana sampah menggunung. Menggunungnya dari mana? Itu banyak sampah bekas tempat tidur spring bed. Bayangkan 4 kasur bisa masuk. Kita bingung masuknya kapan, nggak tahu. Saya tanya sama anak-anak itu tidak ada yang tahu. Itulah timbulnya sarang penyakit. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama bapak-bapak semua kita bisa membuang itu semua. Makanya saya pesan jangan sampai buang sampah di sana. Sekarang alhamdulillah sudah bersih dan dikoordinir oleh malam ini kayak saya lihat lalu lintas itu banyak orang-orang mencurigakan. Semalam itu keamanan saya laporan sisi keamanan. Om, jam 2 malam ada orang bawa karung suami istri. Ya udah kita pantau semalam itu. Ternyata sama Budi dipantau sudah nggak ada. Kita waspadai Pak. Tapi kalau kita tutup, insya Allah mengurangi Pak. Saya minta tolong pagar-pagar itu kalau yang malam kayak rumahnya bendara saya dikunci. Untuk rumah Leudin mungkin udah Leudin nggak tega kali kalau bawa kunci ya. Itu masalah aksesnya RT 10 ya. Kalau ditutup airport juga. Selanjutnya masalah roda lingkungan malam ini sudah mulai. Dimulai dari grup pertama, nanti Kementorkit silakan ke bendara minta uang roda. Untuk yang sakit, sementara saya hilangkan. Contoh Bapak Sumanto, dia sakit Pak, nggak mungkin dia roda, ya kan? Maka kita hilang. Makanya Bapak yang di grupnya ada yang hilang, pasti ada penyebabnya. Selanjutnya saya akan membahas masalah musrebang. Musrebang tahun 2001 yang Pak RT Joko Sutopo ajukan, alhamdulillah terrealisasi tahun 2022. Nanti kita ada pemasangan 4 titik lampu penerangan jalan umum. Yang pertama di rumah Wamisin, yang kedua di Denur ya, Denur, yang ketiga di TK ya, perbatasan. Di Bu Haji, yang keempat di Niko ya, Jalan Niko ya, di TK ya. Oh Jalan TK, Komal ya. Ada 4 titik yang sudah terrealisasi, insya Allah, tapi bulannya tidak ketahuan. Kemarin saya sudah rapat, pokoknya tahun ini terrealisasi. Dan untuk rencana 2023, saya kemarin sudah ngobrol pengurus, nanti kita mengajukan 3. Pertama, saya akan mengajukan tenis meja. Yang kedua, dari musola pengen mengajukan hadroh. Ya Pak Jadi ya? Pak Jadi hadroh. Yang ketiga, cembung ya, kaca cembung. Kaca cembung kita ajukan coba di Bu Haji Ramlan. Insya Allah nanti kita ajukan terrealisasi tapi tahun 2023. Dan untuk resapan air, ini ada saran dari LMK, kalau mau mengajukan sumur resapan, monggo. Yang mungkin daerahnya terkena genangan banjir. Contoh kayak mungkin Denur,
sering banjir, mungkin mau mengajukan, pasti kita laporkan ke LMK. Mungkin kalau mau ada yang mengajukan, pasti kita bantu. Kalau yang wilayah terkena banjir, silakan ajukan ke saya akan laporkan ke pihak kelurahan. Selanjutnya iuran bulanan. Saya mohon kesadarannya, kalau toh memang tidak ada di rumah, tolong dititipkan saja, dititipkan ke tetangganya. Kalau memang saya mau pergi, misalkan minggu pertama kita nagih, kasihan penagih saya kalau sampai ke rumah 2 kali 3 kali nggak ada orangnya, kasihan. Tolong saya minta kesadarannya, apabila mau pergi tolong titipkan saja. Sekarang ini kurang 23 orang lagi yang belum membayar iuran bulan. Karena apa? Kita menyebutnya ke roda. Ya, Pak Sekretaris ya. Kita menyebutnya ke roda. Kalau nanti misalkan Bapak tidak membayar iuran bulanan, otomatis nanti kita hitung-hitungannya kita pokok. Nanti setelah mereka bayar, baru kita bayar bulan berikutnya ya, pertemuan roda selanjutnya. Kalau bayar, kalau nggak bayar ya resiko ya. Iya, potong. Sementara itu aja. Masalah arisan nanti kita bahas di arisan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak, saya mohon didoakan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak RT yang telah memberikan sambutan-sambutan dan tentunya arahan-arahan atau informasi-informasi. Selanjutnya sambutan yang kedua dari pengurus Musola Nur Hidayah kepada Bapak Sujadi, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua RT 02 Bapak Tommy Rosadin beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Rimanto, Bapak Joko Stopo, Bapak Marsodo selaku tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, iman dan Islam pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir dan menghadiri dalam rangka acara arisan. Yang kedua, marilah senantiasa kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, kami selaku musola menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di musola kita, di Musola Nur Hidayah. Selama 2 tahun kita tidak melaporkan atau ada kegiatan tapi tidak pernah dilaporkan ke warga langsung begini, tapi melalui share HP. Kondisi musola kita sekarang sudah kita berbagi terus. Yang terakhir kita beri karpet sepanjang 9,30 cm yang harganya sekitar 5.300.000. Maksudnya apa? Karena maksud dari pengurus adalah memberi kenyamanan kepada warga RT 2 yang beragama Islam untuk beribadah di musola Nur Hidayah supaya nyaman, enak, dan mau untuk meningkatkan iman dan Islamnya. Kemudian juga kita menurut musola juga mengganti running text yang lama, sudah kemarin diperbaiki tapi susah. Yang di laptopnya udah lupa, tidak
kita jalan nggak bisa jalan, jamnya aja tapi itunya nggak jalan. Nah, setelah itu tulisannya tengah jalan hilang, tengah jalan hilang. Kemudian kita belikan yang baru, harga 1.300.000. Yang kecil yang sekarang layak itu 1 meteran, harganya sekitar 1.300.000. Kemudian juga pura musola meningkatkan kegiatan-kegiatan yang ada di musola kita, yaitu pengajian. Malam Rabu kita aktifkan lagi, yang kemarin malam Minggu kita over ke malam Rabu. Kemudian tahlil, yasinan, malam Jumat tetap kita laksanakan. Kemudian malam Jumat minggu yang pertama kita mengadakan Maulid Nabi yang diisi dengan hadroh anak-anak kita, dan alhamdulillah musola juga punya peralatan hadroh lengkap. Kita mendidik anak-anak yang masih kecil-kecil, yang masih SMP itu, SMP ada yang SD, untuk bisa aktif di musola, kegiatan musola, mendidik supaya yang mau masuk ke musola yang beragama, yang berislami, lagu-lagu, alat yaitu hadroh. Kemudian juga malam minggu pagi kita tambah lagi, ada pengajian lagi, taklim minggu pagi setelah subuh. Jadi kita subuh bersama, kemudian kita lanjutkan dengan taklim sampai 5:30. Dan insya Allah ada kopi-kopinya lah, ada donatur, ada istri yang masih, alhamdulillah ada aja yang ngasih. Untuk itu kami harapkan bapak-bapak untuk bisa menghadiri kegiatan-kegiatan yang ada di musola kita. Ditambah lagi dari anak-anak, ibu dari pengajian Bu Zainab itu juga mengadakan pengajian kalau sore untuk anak-anak. Jadi bapak ibu yang punya anak kecil bisa belajar mulai dari Iqra, tadarus sampai tajwid segala macam yang diasuh oleh Ibu Zainab. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita rencanakan, yaitu membuat kota amal untuk ditempatkan di tempat-tempat yang strategis untuk menambah dana dari musola supaya kita bisa bergerak, karena kegiatan harus perlu dana. Juga ibu-ibu juga sudah mulai jalan kegiatan-kegiatan yang hari Senin jam 9, Senin pagi sudah mulai jalan dengan pengajian. Ya kira-kira ada 15-an orang, alhamdulillah. Jadi kegiatan di musola itu berjalan terus, dan kita tingkatkan. Sebagai pengurus musola punya kewajiban untuk meningkatkan iman dan Islam warga RT 02 dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan. Kita merencanakan, dan tentunya pengurus musola juga banyak kekurangan. Untuk itu pengurus musola juga minta sumbang saran sih dari Bapak Ibu untuk memberi apa yang perlu kita tingkatkan lagi, apa yang perlu kita benahi lagi. Secara fisik musola kita sudah bagus, tinggal kita meningkatkan, memakmurkan, itu yang perlu kita tingkatkan lagi. Demikian juga musola mengadakan perpustakaan mini. Alhamdulillah semalam ada sumbangan buku-buku Islam sekitar ada 30 macam buku, dan sudah kita masukkan di rak buku, dan kita berusaha untuk menambah lagi. Insya Allah nanti minggu-minggu depan ini kita akan beli buku agama, dan kita taruh di musola. Dan bagi bapak ibu yang ingin belajar agama bisa di musola sambil menunggu isya, atau sambil menunggu itu kita bisa membaca-baca tentang hadis, tentang zikir, tentang doa-doa dan macam-macam, itu kita siapkan. Kita memfasilitasi umat Islam dengan segala sesuatu yang meningkatkan, dengan buku, dengan saran dan prasarana kita tingkatkan. Peralatan sholat juga kita sediakan bagi musafir di musola. Ada sajadah, ada itu mukena, ada dua mukena kita gantung di situ. Kemudian rencana kita juga mau bikin rak buat
mukena itu kemudian ada sarungnya. Jadi ntar kalau ada yang musafir datang ke situ mau pakai sarung, ada sarungnya kita sediakan. Kita melayani umat. Jadi segala sesuatunya kita pikirkan untuk umat. Dana yang masuk kita kembalikan ke umat. Kita tingkatkan dan terus kita tingkatkan. Yang terakhir, kami selaku pengurus mushola dan jajarannya mengajak warga RT 02 untuk ikut memakmurkan mushola kita yang kita sudah bangun. Kita berusaha untuk memperbaiki apa sarana dan prasarana. Yuk kita makmurkan mushola kita. Semoga Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Jadi sebagai Ketua Mushola telah memberikan sambutan dan sekaligus melaporkan beberapa kegiatan. Selanjutnya acara yang ketiga adalah rapat atau musyawarah atau rembuk warga. Untuk itu mungkin dari saya dulu ada yang mau saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih lebih khusus kepada Bapak Ketua RT, Bapak Tommy yang telah memberi tugas saya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dengan baik. Karena sebelum saya ditugaskan pun saya juga sudah ngomong bahwa saya tidak ada lebihnya, semuanya kurang karena saya kerjanya juga kerjaan nggak jelas. Tapi beliau tetap ingin saya percalon namanya siap, jadi saya akan melaksanakan tugas dengan kekurangan. Mudah-mudahan dengan kekurangan saya bisa dapat kelebihan dan yang lebih. Saya menyambung ke pengurusan lama, artinya ada beberapa yang saya laporkan di forum arisan ini bahwa PTSL adalah program pemerintah yang sudah dilaksanakan pada saat 2-3 tahun yang lalu. Ini saya laporkan bahwa sampai saat ini progresnya sudah 80%, artinya dari 32 berkas yang mendaftar untuk PTSL sudah jadi di tangan warga 25. Untuk yang 7 semuanya sudah menyerahkan berkas asli ke kelurahan. Jadi pengalaman selama ini kalau yang sudah menyerahkan di kelurahan itu sudah pasti jadi. Cuma kampanye kita juga masih menunggu. Jadi 7 orang warga yang masih menunggu, mohon bersabar, nanti ada perkembangan selanjutnya akan saya laporkan. Tes satu. Ulang lagi, mungkin saya sebutkan saja 7 orang itu supaya nanti yang bersangkutan juga apa namanya, nama aku ada. Yang belum jadi 1 Pak Masodo, kedua Ibu Minah, ketiga Mas Adisa tadi, yang keempat Armina Sumarmata, yang kelima Armina Sumarmata, dan yang ke-7 adalah saya ulangi. Yang pertama Pak Haji Masodo, yang kedua Bu Mina, yang ketiga Bu Nemi Dinamin, yang keempat Bu Nemi Dinamin, jadi ada 2. Yang kelima Bu Armina Sumarmata, yang keenam juga Armina Sumarmata ada 2, dan yang ketujuh adalah Arisa Pati. Ya, 7 orang. Untuk selanjutnya masih saya akan melaporkan bahwa saya ditunjuk oleh Pak RT selain sebagai sekretaris, saya ditunjuk untuk mengkoordinir rumah kosong. 2 hari yang lalu saya sudah kumpulkan teman-teman Karang Taruna yang selama ini beliau-beliau yang menggunakan. Artinya saya koordinasi gimana baiknya, ada kendala apa supaya kedepannya tidak terulang lagi yang menjadi hambatan-hambatan, terutama sampah, terutama pengelolaan lingkungan di sekitar rumah tersebut. Dan kami sudah menemukan
kendalanya apa, sudah menemukan solusinya juga. Mudah-mudahan solusinya itu ke depan lebih baik. Artinya kami mohon maaf kalau salah, saya melancang, mungkin saya langsung menunjuk orang akan saya bayar. Jadi ada 2 orang namanya Pak Usop dan Bu Eni akan saya bayar untuk bagian bersih-bersih. Beliau orang lain, artinya tinggal di tempat lain, sengaja saya tunjuk karena apa? Ada terkendala. Kalau yang jadi petugasnya itu warganya sendiri, dia nggak enak mau ngingetin. Ada yang mau numpang ini, numpang itu, sekali 2 kali lama-lama numpuk, nggak terkontrol, akhirnya seperti kemarin ini sampah. Saya tunjuk Bu Eni, Pak Usop, beliau yang sama ini profesinya juga memang di kebersihan, mudah-mudahan dia juga jujur, dia juga tegas dalam arti tanpa sungkan-sungkan kalau ada yang buang sampah atau apa pasti dia akan lapor ke Pak RT atau ke saya atau ke pengurus yang lain atau tokoh masyarakat. Jadi harapan saya jangan diomeli atau apa-apa. Pak Usop itu Pak Bu Eni itu sekarang jadi yang petugas kebersihan di sana. Kemudian saya juga akan bikin aturan yang baku karena jangan sampai tujuan kita menggunakan rumah kosong itu melenceng. Mungkin Bapak Belas sekarang sudah tahu rumah kosong itu bukan rumah sengketa, itu rumah yang memang saat ini dikendalikan oleh bukan atau kejaksaan. Artinya bukan sengketa, kalau sengketa itu kan tanah yang tidak berkuat atau yang nggak jelas, mungkin tempat lain ada. Jadi saya pun juga akan hati-hati supaya jangan sampai kita juga disalahkan secara hukum. Artinya saya belum ketemu sama orang-orang yang biasa motor itu, belum ketemu. Cuma udah ada gambaran dari mungkin Mas Eri atau Mas Aang atau Mas Eno yang kemarin memang sudah pernah ketemu beberapa kali. Cuma intinya sebelum saya ketemu sama orangnya, saya belum berani ngambil keputusan tentang misalkan mau digunakan untuk apa saya belum berani. Sementara yang sudah berjalan tetap itu saja. Jadi kita akan menerima 3 parkiran mobil yang sudah berjalan juga, orangnya juga sudah ada dan mereka juga tertib. Nah, uang tersebut pure, tidak ada hubungannya dengan RT atau tidak ada dengan musola, tidak ada. Uang tersebut akan digunakan untuk pure lingkungan. Entah itu nanti buat bayar listrik atau apapun. Jadi nanti juga mungkin akan saya lakukan setiap pertemuan RT, uang masuk berapa, keluar berapa pun akan saya lakukan. Jadi walaupun saya yang wakil, tapi warga masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab sama. Artinya pada saat nanti saya ditangkap polisi, warga karena saya menggunakan tanah itu mungkin saya salah, kemudian saya sendiri mungkin bisa dihukum, tapi kalau seluruh warga mempunyai tanggung jawab yang sama, nanti saya akan bawa saya disuruh oleh warga, akan gitu, jadi warga yang membela saya. Kedua, saya tidak akan izinkan siapapun menaruh barang di situ kecuali nitip itu 1, 2, maksimal 1 minggu. Apabila ada yang naruh itu berkelanjutan, misalkan keenakan nggak ada yang ngontrol, naruh sesuatu di situ terus-terusan, itu nanti akan ada hitung-hitungannya. Kalau nggak mau dihitung-hitung, tidak boleh. Sebenarnya akan saya tarik bayar karena di situ nanti kan kita kan bukan bayar uang kebersihan, bayar listrik. Seandainya nanti ada tim pengontrol yang memang dia katanya kita apa kan kita sudah siap juga ada duitnya kan gitu. Jadi nanti siapapun, walaupun mohon maaf yang terdekat itu siapapun, terserah Bu Eni, Pak Usop laporan ada ini ada itu, kalau tanpa seizin Pak RT atau saya sebelum nitip itu mohon maaf saya akan buang, mungkin akan saya dorong keluar. Tapi kalau sebelumnya udah ngomong izin, saya ada hajat, ada saudara saya mau datang, ada ini mobil sehari 2 hari, monggo fair. Jadi kita enak, jangan sampai nanti seolah-olah itu ada rumah kosong digunakan untuk apa namanya ya, untuk dimanfaatkan untuk yang nggak benar. Artinya makanya di situ lah mungkin tugas Pak RT ya. Jadi mungkin tugas Pak RT ke saya itu tujuannya rumah tersebut jangan sampai melenceng dari, karena rumah tersebut kalau nggak dirawat jadi sumber penyakit dan sebagainya itu. Tapi jangan sampai malah dengan digunakan rumah tersebut malah jadi sumber penyakit, itu salah. Artinya
yang tadi sudah saya sebutkan banyak. Saya akan mempunyai program-program, mempunyai aturan-aturan. Ya nanti seandainya ada kurang lebih sebagai tamu masyarakat warga sekitar semuanya, ya, mohon saya dihubungi atau dikasih arahan. Mungkin itu yang saya laporkan. Terakhir, mohon maaf dari bendahara saya ke sekretaris, terus terang sampai malam ini saya belum serah terima sama Pak Bendahara yang baru. Itu kendala saya waktunya belum ada, kemarin ada waktu, ternyata dipakai untuk yang lain. Malam ini insya Allah setelah hari saya akan ngobrol sama Odek. Jadi Pak RT tetap minta untuk melakukan keuangannya karena biar bagaimanapun organisasi harus jalan walaupun belum laporan. Saya minta izin sama Pak Bendahara, silakan Pak Sekretaris kalau untuk melaporkan keuangannya. Jadi kemarin sudah mendapat bulan pertama Pak Tommy sebagai pengurus RT atau ketua RT berjalan 1 bulan dapat iuran masuk itu 420.000 di dana sosial. Kemudian ditambah dari saldo awal waktu serah terima itu 11.240 jadi total 11.660 dan sudah digunakan 650.000 untuk warga yang sakit dan yang kegiatan malam tahun baru. Jadi mau izin malam tahun baru kemarin karena memang belum ada apa-apanya, Pak Tommy juga memang baru dilantik kayak gitu. Jadi uang dana sosial atas izin beliau digunakan untuk kegiatan malam tahun baru di musola sebesar 500.000. Kemudian uang kas dari Satrima sebesar 1.255.000. Ada uang masuk dari iuran bulanan 525, jadi total uang kas 1.780.000 sudah digunakan untuk iuran RW 2 bulan 60.000, untuk rapat pembentukan panitia di musola 158.000, untuk kerja bakti membuang sampah di rumah kosong 500.000, untuk malam tahun baru 500.000, dan untuk kereta disunasi kemarin pagi 500.000. Jadi satu uang kas saat ini 62.000. Nah, bulan ini sudah narik tapi karena belum masuk semua jadi belum masuk. Kemudian kerja bakti rumah kosong kemarin kita menggunakan atau keluar uang 1.703.800 rupiah karena Pak Tommy juga belum punya duit, bendahara juga bingung. Akhirnya apa, karena itu harus diselesaikan, kita harus bayar BPS, harus bayar macam-macam. Nah, kemudian makanya tadi saya sampaikan uang kas diambilkan 500, uang ronda yang harusnya uang ronda itu sudah untuk buku dialokasikan ke dana sosial seperti yang dulu Pak Joko Sutopo sebagai pemerintah daerah, kita ada nabung 1.000 sekian, itu nanti dimasukkan ke dana sosial, uang dana sosial dinaikkan dari 350 jadi 1 juta, ya kan? Nah, ini saldo akhir pada saat mau terima itu ada 616.000, digunakan 500.000 untuk buang sampah. Jadi buang sampah atas berat itu dari kas 500, dari bisa rendah 500, dan Pak RT Joko Sutopo memberikan ke Pak RT baru hadiah uang 200.000 untuk membantu. Ya gitu Pak RT ya. Jadi Pak Topo memberikan Pak Tommy 200.000 untuk menambah pembuangan sampah tersebut. Beliau peduli lingkungan, Pak RT masih punya duit tempat saya dikasih ke Pak Tommy. Gambaran keuangan RT tersebut dari saldo akhir dan sosial 11.010.000, kas 62.000. Saldo dari ronda periode lalu 116.000 akan dimasukkan ke pengurus baru. Itu saja dari saya, mungkin banyak banget yang saya omongkan kalau 2 tahun ya. Selanjutnya nanti monggo silakan yang mau nanggapi dari tadi Pak RT atau Pak Bapak Musola, ada usulan saran yang tadi barangkali ada yang kita usulkan tadi. Monggo teman-teman siapa yang mau usul, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Pak. Mau usul? Monggo. Usul. Ayo siap. Ya. Saya bikin usulnya ya.
Maaf untuk menambah lagi. Untuk Mas Heri, Mas Deris, tolong kesini sebentar. Ya, saya mau menambahkan keuangan musola. Saya nggak tahu persis hitungannya, tapi yang terakhir untuk tahun baru kas musola keluar 1 juta untuk kegiatan tahun baru bersama pengurus RT. Kemudian kemarin ada infak dari Bapak Margianto 600.000. Saldo yang sebelumnya 9 juta 800. Jadi totalnya itu tahu persisnya itu Pak Buris, tapi sekitar 10 jutaan, hampir 11 juta kas musola sampai sekarang. Untuk jelasnya nanti Pak Buris biar melaporkan sendiri. Terima kasih, selamat saya. Mohon maaf.